Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, perkenalkan nama saya Rizka Damayanti dari Prodi Perbankan Syariah semester 5 dengan nomor NIM 234103101. Di sini saya akan memaparkan materi mengenai mendekode sinyal digital, analisis sentimen AI dan kinerja keuangan di Bank Islam. Selamat menonton. Peranan teknologi kecerdasan buatan AI dan pembelajaran mesin dalam sektor keuangan telah mempercepat perubahan struktural, mendefinisikan ulang kerangka operasional, serta mendorong inovasi. Teknologi ini itu membantu lembaga keuangan meningkatkan pengambilan keputusan, mengotomatiskan proses, dan menyusun strategi berbasis data untuk mempertahankan daya saing di tengah teknologi global yang semakin terdigitalisasi. Dalam konteks ini itu, analisis sentimen sebagai penerapan dari AI dan ML memungkinkan penarikan wawasan yang bernilai dari data tekstual, termasuk laporan keuangan internal dan umpan balik pelanggan, yang semakin mempengaruhi hasil kelembagaan. Meskipun riset mengenai analisis sentimen pada perbankan konvensional semakin berkembang, kajian mengenai penerapan dan dampaknya dalam perbankan syariah masih terbatas. Penelitian ini itu berupaya mengisi kesenjangan tersebut dengan memberikan bukti empiris pertama mengenai bagaimana AI dan analisis sentimen itu yang diambil dari pengungkapan internal dapat mempengaruhi kinerja keuangan bank syariah. Nah, bank syariah itu kan beroperasi berdasarkan prinsip-prinsip syariah yang melarang transaksi berbasis bunga dan kegiatan berspekulatif, sekaligus mendorong bagaimana risiko serta investasi etis. Ketentuan tersebut itu menuntut efisiensi dan inovasi tinggi agar bank dapat menjaga keberlanjutan kinerja dalam jangka panjang. Dalam landscape keuangan yang terus berubah-ubah, M. Rahman, Ming, Beck, dan Sarker pada tahun 2023, teknologi AI dan ML telah menunjukkan potensi besar dalam meningkatkan manajemen risiko, efisiensi operasional, serta pengalaman pelanggan, baik di sektor perbankan konvensional maupun di lingkungan perbankan syariahnya. Nah, secara khusus, analisis sentimen memberikan kemampuan bagi bank syariah untuk menyelaraskan komunikasi internal dengan efektivitas para pemangku kegiatan. Namun demikian, penerapan teknologi ini secara efektif masih menghadapi berbagai hambatan, seperti tingginya biaya implementasi, tantangan regulasi, dan keterbatasan infrastruktur teknologi dan komunikasinya. Selanjutnya yaitu pada teori. Nah, di dalam konteks perbankan global yang terus berkembang, menganalisis bagaimana inovasi teknologi AI mempengaruhi kinerja keuangan bank syariah yang merupakan komponen unik namun integral dari sistem perbankan global, memerlukan berbagai perspektif teoretis. Nah, perspektif tersebut mencakup kajian terhadap kemampuan AI sebagai sumber daya strategis, pemahaman mengenai penyebaran kemampuan ini di berbagai pasar atau di front of innovation theory, serta pengenalan terhadap bagaimana lingkungan regulasi dan budaya membentuk penerapannya. Penelitian ini itu menawarkan kerangka kerja yang holistik untuk memahami perubahan yang didorong oleh AI dalam keuangan syariah melalui penggabungan berbagai perspektif tersebut. Menurut Resource Based View ataupun RBF, suatu organisasi dapat mencapai kinerja unggul dengan memanfaatkan sumber daya yang bernilai langka dan sulit ditiru. Nah, dalam konteks perbankan syariah, teknologi AI dapat berfungsi sebagai sumber daya strategis yang mengoptimalkan proses internal serta menegakkan prinsip-prinsip etika dan kepatuhan terhadap syariah yang menjadi dasar sistem keuangan Islam. Ketika bank syariah memanfaatkan alat tak berbasis AI tingkat lanjut seperti machine learning untuk evaluasi kredit atau layanan penasihat keuangan otomatis yang berpedoman pada regulasi Islam, mereka dapat memperoleh keunggulan kompetitif dan meningkatkan efisiensi operasional. Selanjutnya yaitu ada hipotesis penelitian. Nah, karena transformasi digital yang terus berkembang di sektor perbankan, inovasi berbasis kecerdasan buatan ataupun AI ini semakin dipandang sebagai instrumen yang mampu meningkatkan hasil keuangan melalui optimalisasi proses pengambilan keputusan berbasis data setara
serta pelayanan pelanggan yang lebih terarah. Namun demikian masih belum jelas bagaimana sih tingkat sentimen AI yang berbeda yang diukur melalui analisis tekstual dan variabel yang dihasilkan dari machine learning atau disingkat ML dapat memengaruhi kinerja bank khususnya dalam konteks perbankan syariah lintas negara. Menurut penelitian sebelumnya, inisiatif AI dapat meningkatkan efisiensi, menurunkan biaya operasional, serta mengurangi risiko kredit ataupun kepatuhan yang pada akhirnya itu dapat meningkatkan indikator utama probabilitas seperti return of equity ataupun ROE. Dengan demikian, tingkat sentimen positif yang lebih tinggi terhadap AI diharapkan menjadi sinyal adanya optimisme manajerial, kejelasan strategi, dan kepercayaan pasar yang pada gilirannya berpotensi meningkatkan ROE. Selanjutnya itu ada hasil dan pembahasannya. Di sini itu ada statistik deskriptif dan matriks korelasinya. Nah, statistik deskriptif pada tabel ini itu memberikan gambaran mengenai variabel-variabel utama yang digunakan dalam penelitian ini. Nah, dalam menyoroti kecenderungan dan distribusi utamanya. ROE-nya sendiri sebagai variabel dependen utama memiliki nilai rata-rata sebesar 12,576 dengan rentan yang lebih luas dari negatif 14,560 sehingga 72,400 yang menunjukkan adanya variasi yang cukup besar dalam probabilitas bank di seluruh sampel. Nah, nilai squareness-nya itu 2,719 dan kurtosisnya itu 18,791 yang tinggi menunjukkan distribusi yang tidak normal, kemungkinan besar dipengaruhi oleh adanya outlier ekstrim. Nah, demikian pula sektor sentimen AI dan ML dan gabungan keduanya memiliki nilai rata-rata positif masing-masing 4,0313, 2,301 dan 3,157. Nah, tetapi hasil tadi itu menunjukkan kecenderungan ke kanan yang membandingkan bahwa sektor sentimen tinggi itu lebih jarang terjadi namun memiliki variasi yang signifikan. Pertumbuhan aset bank memiliki simpangan baku tertinggi yaitu 22,461 yang mencerminkan adanya perbedaan pola pertumbuhan antar bank. Nah, rasio NPL memiliki nilai rata-rata sebesar 3,632 menunjukkan bahwa masalah kualitas aset masih terjadi pada beberapa institusi. Nah, pertumbuhan PDB-nya itu memiliki nilai rata-rata 1,857 dengan outlier negatif yang cukup mencolok. Bagaimana terlihat dari nilai minimumnya yaitu negatif 34,2. Nah, selanjutnya itu ada tabel matriks korelasi ya. Pada tabel matriks korelasi ini menyoroti hubungan antara variabel dengan potensi multikolaritasnya. Nah, RO ini itu memiliki korelasi positif yang signifikan dengan sentimen AI dengan nilainya 0,3284, sentimen ML-nya itu 0,257 dan sektor sentimen gabungannya itu 0,303. Nah, yang menegaskan relevansi indikator sentimen tersebut itu terhadap kinerja banknya. Ukuran bank juga memiliki korelasi positif dengan ROE-nya yaitu 0,441 yang menunjukkan bahwa bank yang lebih besar cenderung memiliki kinerja yang lebih baik. Sebaliknya, rasio NPL memiliki korelasi negatif yang signifikan dengan nilai ROE-nya itu negatif 0,234 yang mencerminkan dampak negatif dari kualitas aset yang buruk terhadap probabilitas. Nah, korelasi yang kuat juga ditemukan di antara variabel sentimen antara AI dan ML yaitu 0,612.
AI dan gabungannya itu senilai 0,926, sementara ML dan gabungannya itu 0,865, yang menunjukkan bahwa ukuran-ukuran ini itu memiliki kesamaan substansialnya. Regulasi permintaan dan tingkat potensi internet menunjukkan hubungan yang beragam. Misalnya, regulasi berkorelasi negatif dengan ROE, nilainya itu negatif 0,191 dan ukurannya itu negatif 0,223, sedangkan penetrasi internet memiliki hubungan yang lebih rendah dengan ROE-nya, yaitu senilai negatif 0,0413. Nah, pola-pola ini itu menekankan pentingnya memisahkan efek langsung dan efek mediasi dalam analisis selanjutnya untuk memastikan variabelnya validitas temuan. Selanjutnya yaitu pada tabel hasil dasar dan efek moderasi. Nah, pada variabel 1 AI, koefisien positif sebesar 0,286. Nah, menunjukkan bahwa peningkatan sektor sentimen AI berhubungan positif dengan variabel dependent. Penilaian nilai P kurang dari 0,05 menunjukkan bahwa hubungan ini itu signifikan secara statistik. Skor sentimen ML pada variabel ML ini koefisien positif sebesar 0,313. Nah, menunjukkan bahwa peningkatan skor sentimen ML juga berhubungan positif dengan signifikan secara statistik. Skor gabungannya, variabel gabungannya yaitu koefisien positif sebesar 0,376 menunjukkan bahwa skor sentimen gabungan dari ML dan gabungan dari AI dan ML itu memiliki hubungan yang positif dan sangat signifikan. Koefisien ini itu adalah yang terbesar di antara ketiga variabel sentimen, mengidentifikasikan dampak gabungan yang kuat. Nah, hasil regresi ini itu secara konsisten itu menunjukkan bahwa sentimen pasar yang positif terhadap AI dan ML atau gabungan keduanya memiliki hubungan yang signifikan dan positif dengan variabel dependent, bahkan setelah mengontrol faktor-faktor lain seperti NPL yang berdampak negatif kuat dan regulasi pemerintah yang juga berdampak negatif kuat. Tabel selanjutnya yaitu mengenai efek mediasi, menyajikan hasil mengenai peranan mediasi dari tingkat prestasi internet IP dalam hubungan antara kinerja keuangan bank ataupun ROE dan setiap ukuran sentimen AI, ML, dan skor gabungan. Pada kolom 1 dan 2 dan 3 ini fokusnya pada sektor sentimen AI. Kolom 1 menunjukkan bahwa sektor sentimen AI itu memiliki dampak positif dan signifikan terhadap ROE pada tingkat signifikasi 5%, yaitu koefisiennya 0,286. Nah, pada kolom 2 sektor sentimen AI juga memiliki efek positif yang signifikan terhadap IP pada tingkat signifikasi 5%, yaitu koefisiennya 0,284, yang menunjukkan bahwa semakin tinggi sentimen AI dikaitkan dengan peningkatan lingkungan prestasi internet suatu bank. Selanjutnya itu pada kolom 3 skor penelitian IP dan AI, keduanya dimasukkan ke dalam model untuk menilai ROE. IP memiliki koefisien persen 0,231 dengan nilai P kurang dari 0,1, sedangkan skor sentimen AI tetap signifikan tetapi sedikit lebih rendah, yaitu dengan nilai 0,196 dengan nilai P-nya kurang dari 0,1. Selanjutnya kolom 4 hingga 6 memberi hasil untuk skor sentimen ML. Dalam kolom 4, skor sentimen ML signifikan pada tingkat 5%, koefisien 0,313,
yang menunjukkan bahwa sikap yang lebih positif terhadap ML. Hal ini berkaitan dengan ROE yang lebih tinggi. Kolom 5 menunjukkan bahwa skor sentimen ML memiliki pengaruh yang bahkan lebih besar terhadap IP dengan nilai 0,465 dengan nilai P-nya itu kurang dari 0,05. Pada kolom 6, IP memiliki koefisien positif dengan nilai 0,231 dengan nilai P kurang dari 0,1. Sedangkan skor sentimen ML tetap positif 0,212 dengan nilai P-nya itu kurang dari 0,05. Pada kolom 7, skor gabungan hubungan positif dengan ROE koefisien 0,376 dengan nilai P-nya kurang dari 0,05. Kolom 8 menunjukkan koefisien untuk pengaruh skor gabungan terhadap IP 0,440 dengan nilai P-nya itu kurang dari 0,05. Dan pada kolom 9, IP memiliki koefisien sebesar 0,217, P-nya kurang dari 0,1 dan skor gabungan sedikit menurun dalam besaran 0,261, nilai P-nya itu kurang dari 0,05. Namun nilainya itu tetap signifikan. Selanjutnya yaitu ada tabel efek tertunda. Nah, pada kolom 1 menunjukkan bahwa L1 combine memiliki koefisien positif sebesar 0,335 signifikan pada tingkat 5% yang berarti peningkatan dalam sentimen gabungan AI ML berkolaborasi dengan peningkatan ROE setelah satu periode. Pada kolom 2, L combine tetap lebih positif sebesar 0,195. Kolom ketiga menunjukkan koefisien yang lebih sedikit lebih besar dan signifikan yaitu 0,223 dengan nilai P-nya itu kurang dari 0,1. Hasilnya menjadi kurang meyakinkan pada kolom 4 dan 5. Koefisien L4 sedikit positif sebesar 0,021 dan L5 sebesar 0,527, tetapi keduanya tidak signifikan secara statistik. Temuan ini menunjukkan bahwa setelah 4 tahun dampak langsung dari sentimen gabungan AI dan ML terhadap probabilitas cenderung melemah. Selanjutnya yang terakhir yaitu ada tabel kolom random forest ataupun analisis rebustan kriteria ROE. Tabel ini itu menyoroti pentingnya variabel dari model random forest baik dengan maupun tanpa efek interaksi dengan menekankan kontribusi signifikan dari skor sentimen combine terhadap ROE dalam model 1 0,0991 dan model 2 yaitu 0,0918. Penambahan istilah interaksi khususnya combine SGDPG yaitu 0,0414 memberikan wawasan tambahan terhadap efek signaris dari sentimen gabungan yang dipadukan dengan pertumbuhan PDB. Nilai R pangkat 2 untuk media modal 0,4441 dan 0,4334 mengonfirmasikan kekuatan model utama meskipun sedikit lebih rendah dibandingkan model efek tetap. Kesimpulan dari pemaparan materi kali ini yaitu hasil analisis menunjukkan bahwa skor sentimen AI dan ML terutama matriks gabungan berkorelasi positif dengan hasil keuangan dengan memasukkan ukuran sentimen yang tertunda. Penelitian ini itu menunjukkan bahwa efek tersebut tidak langsung terjadi, melainkan berkembang selama beberapa tahun dan menurun seiring waktu. Hal ini itu menandakan perlunya strategi jangka panjang dalam adopsi AI yang selaras dengan tujuan kinerja institusional. Temuan ini memberikan kontribusi pada literatur dengan menggunakan perspektif dinamis terhadap relevansi keuangan dari sentimen AI, yaitu dimensi yang sebagian besar belum dibahas dalam penelitian sebelumnya.